Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Yang disebut mengirim jam, sebenarnya, adalah akhir. Siapa yang tidak mendengar ini? Para tokoh besar di keluarga Ye semua tercengang, merasa lucu. Spesies kecil yang jahat dari benua Changqing, tetapi berani datang ke pintu dan berteriak, sungguh. Entah seberapa tinggi langit. Pria parubaya berjubah piton di kejauhan menyipitkan matanya, dan dia mengenali bel petir di tangan Sui. Segera, dia tersenyum dan berkata, anak kecil, jangan khawatir tentang kematian, aku akan bertanya padamu. Sui melambaikan lengan bajunya sebelum dia selesai berbicara. Di kejauhan, tubuh setengah baya dari jubah piton meledak, darah dan daging beterbangan, dan kekosongan diwarnai merah. Adegan berdarah yang tiba-tiba ini mengejutkan tokoh-tokoh besar lainnya, hati mereka bergetar hebat, dan mereka terkejut. Karakter alam roda roh kecil tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya. Sui berbicara dengan tenang. Sial, dia benar-benar membunuh yang lebih tua. Bagaimana bajingan kecil itu bisa begitu kuat? Di Gunung Kunwu, orang-orang klan Ye dalam keributan, ada keributan. Mereka semua terkejut dan marah, dan mereka dirangsang oleh adegan berdarah ini. Tapi kali ini, dia terbunuh oleh satu pukulan. Siapa yang tidak kaget? Siapa yang tidak marah? Tentu saja, kalian berdua tidak terlalu lemah. Sui tampak acuh tak acuh dan memandang orang-orang besar di kejauhan. Tubuh orang-orang besar itu kaku, dan mereka berteriak keras, dan mereka bergegas menuju Gunung Kunwu untuk pertama kalinya. Saya melihat Sui dengan ringan mengetuk bel Hell Thunder di tangannya. Dentang. Kedengarannya seperti bergema Hong Zong Dalu, gelombang suara hitam menyebar seperti tanah longsor dan tsunami. Harta ini pada awalnya adalah alat spiritual, dan telah lama rusak, dan kekuatannya tidak mencolok. Tetapi saat ini digunakan di tangan Sui, tetapi ia memberikan kekuatan yang tak terbayangkan. Benar-benar tak tertahankan. Boom! Gelombang suara hitam yang diubah oleh lonceng yang bergemuruh menghantam arai terlarang Gunung Kunwu, yang juga menghasilkan raungan keras, nyala api bergolak, dan kecemerlangan ilahi melonjak. Pukulan mengerikan ini benar-benar membuat takut orang-orang klan Ye di Gunung Kunwu, mata mereka melebar dan rambut mereka ngeri. Bagaimana orang itu bisa begitu kuat? Seseorang mengoceh, giginya gemeretak. Penjahat kecil, kamu mencari kematian? Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Di Gunung Kunwu, pelangi emas keluar dan berubah menjadi pria tinggi berjubah emas. Dia memiliki rambut abu-abu panjang dan tombak hitam pendek di punggungnya. Begitu muncul, langit dan bumi berubah, dan kehampaan bergetar. Kekuatan ilahi semacam itu membuat keluarga Ye bersemangat dan berteriak dengan penuh semangat. Ini adalah leluhur Tianhong? Bajingan kecil ini pasti akan mati. Mati, itu terlalu murah untuknya. Suara bising bergema di atas dan di bawah Gunung Kunwu. Kamu Tianhong? Basis budidaya jangka menengah Xuan Zhaojing, salah satu dari 4 kaisar Xuan Zhaojing dari klan Kunwu Ye. Mati. Sui menepis awan di bajunya dan berkata dengan santai, Ye Yunjia pernah mengatakan ini, tapi dia sekarang sudah mati di benua Changqing. Begitu kata-kata ini keluar, pupil mata Ye Tianhong menyusut. Suara-suara seru di Gunung Kunwu juga tiba-tiba berhenti. Leluhur Cloud Armor, mati. Dengan peranmu di alam roda roh, kamu berani berbicara di depan keluarga Yeku, betapa konyolnya. Kamu tidak seharusnya mengatakan bahwa kamu membunuh leluhur Yunjia? Tiba-tiba terdengar suara serak. Di Gunung Kunwu, sesosok muncul lagi, dengan wajah kekanak-kanakan dan rambut bangau, mengenakan jubah Tao, lengan elegan, dan sosok perkasa. Ye Pinghai. Saat dia muncul, suasana semakin mencekam. Klan Ye sudah tenang. Memang, spesies kecil yang jahat di alam roda roh, bagaimana bisa dia menjadi lawan dari leluhur Yunjia? Mengapa Anda perlu berbicara omong kosong dengannya? Karena dia dikirim ke pintu untuk mencari kematian, dia akan dipenuhi. Disertai dengan suara membunuh, pelangi pedang ungu yang mempesona meledak ke udara dan datang ke lapangan. Ye Yu Bambu.
Ketika mereka melihat tiga sesepuh tertinggi berkumpul, Gunung Kunwu benar-benar sensasional, dan semua anggota keluarga Ye bersemangat. Tiga kaisar berkumpul, melihat seluruh alam Changsuan, mereka cukup untuk menyapu yang tak terkalahkan. Belum lagi karakter roda roh belaka. Pada saat ini, bahkan Kaisar Xia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan warna yang kental. Yang mengerikan. Ini, bagaimana ini bisa dilakukan? Ye Yunlan cemas seperti semut di wajan panas. Dia tahu betul bahwa bahkan jika dia memohon dengan mengorbankan nyawanya, dia ditakdirkan untuk sulit diubah. Karena seluruh keluarga Ye naik turun, tidak mungkin membiarkan Sui pergi. Jika tidak, Ye Yunjia tidak akan dikirim ke benua Changqing untuk menangkap Sui. Tapi jika dia hanya menonton seperti ini, itu akan membuat hati nurani Ye Yunlan gelisah. Untuk sesaat, dia berantakan, dan dia hampir merasa seperti pingsan. Di bawah langit, Sui melirik ketiga kaisar, sedikit mengernyit, "Mengapa kamu tidak melihat Ye Tiandu?" Ye Tiandu, salah satu dari dua karakter yang tersisa di alam misterius keluarga Ye, berasal dari cabang keluarga Ye. Dibandingkan dengan Ye Changtu yang terluka oleh Dao di bawah Dark Ancient Forbidden, Ye Tian ini tidak menderita cedera Dao. Dalam pemahaman Su Yi, di seluruh keluarga Ye, hanya ada satu Ye Tian yang nyaris tidak layak untuk dilihat, dan yang lainnya tidak lebih dari ayam dan anjing, tidak layak ditampar. Sombong, aku bisa membunuh sesuatu sekecil dirimu. Ye Yuzu mengeluarkan suara dingin. Dia langsung mengeluarkan pedang Dao di belakangnya dan menebas ke arah Sui. Boom! Pada saat itu, mata semua orang hampir tidak bisa dibuka. Bagaimanapun, ini adalah pedang dari Kaisar, pencegahan semacam itu, hanya dengan melihatnya dari kejauhan, sudah cukup untuk menghalangi semua yang kuat di bawah kerajaan Kaisar. Hanya lalat capung yang menggoyang-goyangkan pohon, ayo kita berpamitan pada kalian bertiga. Su Yi mengulurkan telapak tangannya dan mengetuk ringan. Boom! Aura pedang guntur lebih dari 10 kaki panjangnya masih di udara, dan tiba-tiba runtuh. Hampir pada saat yang bersamaan, Su Yi menghilang begitu saja dan muncul di depan Ye Yuzu pada saat berikutnya. Tidak enak. Wajah Ye Yuzu tiba-tiba berubah, dan dia menebas dengan pedangnya. Su Yi menikam ujung jarinya seperti pedang. Dentang! Pedang Dao milik Ye Yuzu bergetar hebat dan terbang menjauh. Jari Su Yi sudah menempel di alis Ye Yuzu. Leher, dan badan semuanya remuk. Kemudian berubah menjadi abu. Seorang kaisar kerajaan Xuanzhou dengan pencapaian kendo yang luar biasa baru saja dilenyapkan dengan satu jari. Adegan yang mendominasi langsung mengejutkan semua orang. Setelah membunuh Ye Yuzu, Su Yi muncul dan membunuh Ye Haiping lagi. Tidak enak. Ye Pinghai membuat keputusan yang menentukan dan segera menghindar. Boom! Ini mengerikan. Satu jari menyeka Ye Yuzu, dan satu segel menghancurkan Ye Pinghai. Semuanya terjadi dalam sekejap mata, dan dua kaisar dari klan Ye di Kunwu mati dengan kejam di tempat. Mematahkan kepala mereka, mereka tidak bisa membayangkan bagaimana seorang pemuda di Spirit Well bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan melawan langit, membunuh seorang kaisar seperti membunuh seekor ayam. Cepat undang leluhur surga. Hanya Ye Tianhong yang tersisa, tetapi dia benar-benar ketakutan dan hatinya terbelah. Sebelum Su Yi datang untuk membunuhnya, dia meraung histeris dan bergegas menuju Gunung Kunwu dengan putus asa, tidak berani berhenti sama sekali. Berhasil. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Set. Energi pedang emas ini keluar dari udara tipis dan menebas ke arah Ye Tianhong. Pedang terobosan. Dapat menembus ruang, menghancurkan semua batasan, dan secepat kilatan api. Inti dari warisan kendo ini adalah satu kata, cepat. Di depan formasi terlarang Gunung Kunwu, Ye Tianhong terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke dalam kehampaan. Di dunia ini, bagaimana bisa, ada, roda spiritual seperti kamu? Suara bingung terdengar sesekali, Ye Tianhong mengangkat kepalanya dengan susah payah dan hendak berbalik, tetapi kepalanya terguling dari bahunya terlebih dahulu. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi abu dan berserakan. Kaisar ketiga, mati. Dari awal hingga akhir, Su Yi hanya menembak 3 kali,
membunuh seorang kaisar sekaligus, dengan sederhana dan rapi, semudah menghancurkan 3 semut. Dunia ini sunyi senyap, dan darah menyebar dalam kehampaan. Naik turun gunung Kunwu, semua orang klan Ye terkejut, kepala mereka kosong, dan mereka sama kusamnya dengan patung tanah liat. Bahkan jika itu Kaisar Xia, hatinya tidak bisa berhenti gemetar saat ini. Jalan yang dalam seperti langit, dan kaisar seperti dewa. Di mata dunia, kaisar seperti dewa. Namun, di depan Su Yi, 3 kaisar dari klan Kunwu Ye tampak sangat tak tertahankan, mereka tidak berbeda dengan kalkun. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Hal yang paling luar biasa adalah Kaisar Xia dengan jelas merasa bahwa sejak saat pengambilan gambar hingga sekarang, Su Yi belum benar-benar menunjukkan kekuatan kaisar. Ternyata selir Yu menjadi sangat kuat. Ye Yunlan benar-benar terkejut dan matanya seperti kesurupan. Dia sangat cemas hingga hampir pingsan. Tapi ketika saya melihat semua ini, saya tiba-tiba menemukan bahwa saya masih meremehkan keponakan ini. Tanpa 1 tahun saja, Su Yi telah menjadi begitu kuat sehingga dia memiliki kekuatan untuk membunuh kaisar dengan mudah. Pada saat ini, Su Yi berdiri tegak, dengan ringan menekuk jarinya dan mengetuk bel guntur neraka, dan berbisik pada dirinya sendiri, lonceng ini untuk ibuku Ye Yufei. Tidak bahagia. Lonceng tanpa batas bergema di antara langit dan bumi. Tapi itu tidak cukup. Mata Su Yi dalam, melihat ke kedalaman Kunwu. Suara bel bergema, tetapi semakin lama semakin sunyi. Gunung Kunwu naik turun, dan jatuh ke dalam suasana panik yang hebat. Semua orang tersesat, seperti pemakaman. Sebelum itu, siapa yang menyangka bahwa seorang pemuda yang mereka anggap sebagai ras jahat, akan membantai 3 kaisar klan Ye mereka sekaligus? Pada saat itulah keluarga Ye akhirnya menyadari bahwa kata-kata Su Yi sebelumnya tidak berbohong, dan nenek moyang Yunjia mungkin menderita. Dia tidak menunda lagi, lengan bajunya membengkak, dan dengan dentang, pedang muncul. Kekuatan pedang mengerikan yang tak terlukiskan juga menyebar di langit. Hapus pedang bayangan. Seorang prajurit Tao yang luar biasa yang ditinggalkan oleh Su Yi di reruntuhan divisi penghakiman di kota Ziluo dan ditekan di Gunung Tianding. Meskipun tidak sekuat San Chun Tianxin, ini adalah yang paling cocok untuk budidaya Su Yi saat ini. Dengan pedang di tangan, kekuatan Su Yi berubah, seperti peri di langit, memandangi langit. Set! Tanpa ragu-ragu, Su Yi mengayunkan pedangnya ke bawah langit. Pedang menarik galaksi. Hanya melihat pedang ini membuat anggota keluarga Ye yang tersebar di Gunung Kunwu membelah hati dan jiwa mereka. Tetapi pada saat ini, suara agung yang penuh dengan ketidakpedulian tiba-tiba terdengar. Merajalela. Boom! Saya melihat seorang pria dengan rambut panjang seperti tinta dan jubah kuning cerah, muncul di puncak Gunung Kunwu, dan menamparkan tangan kanannya ke udara. Energi pedang di langit tiba-tiba runtuh. Di tengah hujan, pria berjubah itu meledak ke udara. Dia dikelilingi oleh hukum guntur yang mempesona, dan dia bernafas seperti guntur, membuat langit bergetar, dan kehampaan menjadi kacau, seolah-olah dewa telah lahir. Xia Huang terengah-engah, seluruh tubuhnya membeku. Seperti orang biasa yang bertemu dewa, dia merasakan keputusasaan dan ketidakberdayaan dari dalam keluar, dan bahkan curiga bahwa pihak lain dapat dengan mudah hancurkan satu pikiran hancurkan dirimu. Leluhur surga. Ye Yunlan mengepalkan tangannya dengan tenang, jantungnya menggantung di tenggorokannya, dan wajahnya sangat jelek. Mengapa garis keluarga Ye layu? Inti dari ini terletak pada kenyataan bahwa leluhur ini, yang memiliki ranah Taoisme yang mendalam dan terpencil, telah menekan dan membatasi klan langsung tanpa jejak dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas dan sumber daya yang semula dimiliki oleh saluran langsung semuanya dicabut. Sejauh ini, silsilah langsung telah menjadi eksistensi yang dapat dibuang di klan, dan tidak dianggap oleh keturunan cabang sama sekali. Ini adalah leluhur Tiandu. Leluhur Tiandu telah mundur sebelumnya, tetapi sekarang mereka dipaksa untuk muncul. Ini semua salahku karena benih jahat kecil itu. Tidak membunuh tidak cukup untuk memadamkan kemarahan kita. Gunung Kunwu adalah sensasi, dan klan Ye menggertakkan gigi dan berteriak marah. Anak kecil, kamu merusak acara penting ini.
Di kejauhan, Suyi tampak acuh tak acuh seperti biasanya. Dia bisa melihat sekilas bahwa orang tua ini penuh energi dan siap untuk bergerak, dan dia berada pada titik menembus tahap tengah dari alam neter yang mendalam. Tidak diragukan lagi, lelaki tua ini tidak pernah muncul sebelumnya, jelas-jelas mundur, mencoba menerobos. Tapi sekarang, tanda terobosannya terputus oleh dirinya sendiri. Suyi menjentikkan pedang bayangan bening dengan jari-jarinya, dan berkata dengan santai, "Jangan katakan bahwa Anda tidak mengganggu terobosan Anda, bahkan jika Anda melangkah ke tahap tengah alam misterius, itu tidak akan mengubah klan Kunwuye yang musnah di akhir dunia." "Oh, hanya kamu, Spiritual Realm?" Ye Tian tidak menyembunyikan rasa jijiknya. Suyi berkata dengan ringan, "Jika saya di alam ini, saya dapat membunuh kaisar dari kerajaan Xuanzhao seperti membunuh ayam dan anjing. Apakah Anda pikir jika saya berada di alam kaisar, saya akan berurusan dengan tulang tua sepertimu? Bagaimana jadinya?" Ye Tian tidak bisa menahan tawa di langit. "Penjahat kecil, apa gunanya mengucapkan kata-kata marah ini pada saat ini? Kamu harus mati hari ini, dan kamu ditakdirkan untuk tidak memiliki harapan untuk menjadi kaisar." "Ya." Suyi melangkah maju. Saat dia melangkah keluar, alam kultivasi yang ditekan oleh segel tiba-tiba meletus seperti gunung berapi yang sunyi, dan auranya naik dengan mantap. Boom! Dunia sedang kacau, dan 10 penjuru gemetar. Di bawah tatapan luar biasa semua orang yang menonton, Suyi tampaknya telah berubah menjadi seseorang. Di sekitar sosok yang kokoh itu, ada cahaya keemasan cemerlang dari Dao Guang yang bersinar. Kekuatannya seperti pelangi ilahi menembus langit, mencapai langit dan bumi. Ketika dia turun, kehampaan meraung, gunung dan sungai bergoyang, seolah menyerah. Kekuatan yang begitu kuat, adalah seorang pria yang menelan langit dan menguasai gunung dan sungai. Mata Xia Huang melebar, penuh kejutan. Suyi tidak mengungkapkan kekuatan kaisar ketika dia membunuh Ye Yunjia. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya Kaisar Xia melihat kekuatan sejati Suyi. Dibandingkan dengan 3 sebelumnya, Ye Yuzu, Ye Pinghai, dan Ye Tianhong semuanya ada di alam Xuanzhao, tetapi mereka redup seperti cahaya kunang-kunang. Dan Suyi, seperti matahari yang menggantung di langit, sendirian menerangi dunia. Sangat berbeda. Imperial Realm. Tahun lalu, dia masih seorang praktisi spiritual, bagaimana mungkin dia menjadi seorang kaisar dalam setahun? Ye Yunlan juga tercengang. Tangan dan kakinya gemetar, benar-benar terkejut dengan kebenaran ini. Kekaisaran? Penjahat kecil ini masih remaja, bagaimana dia bisa menjadi seorang kaisar? Itu tidak berarti bahwa dia sia-sia 3 tahun lalu, bagaimana dia bisa menginjakkan kaki di jalan yang dalam 3 tahun kemudian? Gunung Kunwu penuh dengan kegemparan. Orang-orang klan Ye itu tercengang, dengan ekspresi hantu. "Ternyata kamu sudah menjadi raja." Di kejauhan, mata Ye Tiandu berkedip karena terkejut, dan dia hampir tidak bisa mempercayainya. Dalam 3 tahun, dari seorang sampah yang kehilangan basis kultivasinya, dia menginjak jalan kaisar tertinggi. Di masa paling gemilang dari alam Changsuan di zaman kuno, belum pernah ada sosok yang begitu mengejutkan. 100 tahun menjadi seorang kaisar dianggap sebagai keajaiban, apalagi hanya 3 tahun untuk menjadi seorang kaisar? Hati Ye Tiandu bergejolak, dan sulit untuk tenang. "Suyi, jika kamu bersedia menundukkan kepala dan tunduk pada klan Kunwuyeku, aku bisa melepaskan masa lalu dan memberimu jalan keluar." Begitu kata-kata ini keluar, penonton terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Tian akan tiba-tiba berubah pikiran dan menawarkan kondisi seperti itu. Saya melihat Suyi menyeringai dan berkata, "Delusi." Wajah Ye Tiandu tiba-tiba menjadi muram. Suyi menjaga dirinya sendiri dan berjalan ke dalam kehampaan, berburu dengan jubahnya, dan berkata dengan nada ringan, "Dengarkan baik-baik, aku hanya punya 3 pedang. Pedang pertama, penggal kepalamu. Pedang kedua, hancurkan formasi Kunwu. Pedang ketiga, hancurkan klan Ye." Berbicara, dia menjentikkan pedang bayangan bening dengan ujung jarinya, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan di bawah kakinya, dan sosoknya bergegas menuju Ye Tiandu seperti aliran cahaya. Set! Kecepatan Suyi lebih dari cepat, dan ketika sosok kokoh itu bergegas maju,
niat pedang mengerikan yang dipadatkan ke tingkat yang tak tertandingi juga keluar darinya. Ini membuat celah lurus terbuka di kehampaan tempat dia lewat. Pupil Ye Tiandu berkontraksi seperti jarum, dan kulitnya terasa sedikit kesemutan. Pada levelnya, dia sangat sensitif terhadap bahaya. Ketika dia melihat Su Yi bergegas ke arahnya, hati Dao-nya merasakan bahaya yang kuat. Naik. Dia tidak berani ragu, lengan bajunya menggembung, dan tangannya kosong. Boom! Halilintar 5 elemen hebat. Kira-kira pada saat yang bersamaan, Su Yi mencabut pedangnya. Lengan kanan diangkat, pergelangan tangan diputar, dan pedang Qingying seperti bulan terang di langit, menggantung di dunia. Kosong, tembus cahaya, jernih, dan cemerlang. Boom! Langit dan bumi kacau, dan kehampaan meraung keras. Di bidang penglihatan manusia, cahaya pedang seperti bulan yang terang di langit menghancurkan lautan guntur, dan hukum guntur di langit pecah, hancur, dan memercik. Selanjutnya, suara gendang telinga yang kesemutan bergema di seluruh dunia. Ye Tian tidak sempat menghindar, dan kepalanya terlempar ke udara. Tubuhnya hancur, dan darah merah mengalir ke dalam kehampaan. Seperti yang dikatakan Su Yi sebelumnya, pedang pertama adalah kepala ibu kota surgawi. Sialan! Roh primordial Ye Tiandu melarikan diri lebih dulu dan terbang ke puncak gunung Kunwu dalam sekejap, ekspresinya penuh kemarahan dan kengerian. Dentang! Aduh! Roh Ye Tiandu tidak ragu-ragu untuk mendorong formasi terlarang ke atas dan ke bawah gunung Kunwu, dan selusin formasi terlarang yang besar meraung, memicu fluktuasi pembatasan yang luar biasa, yang dapat dengan mudah membunuh kerajaan kekaisaran. Boom! Ledakan! Pasang! Fluktuasi kekuatan penghancur mengamuk dan menyebar, dan istana serta bangunan di Gunung Kunwu runtuh, dan bunga dan pohon eksotis yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Adegan itu seperti api penyucian berdarah. Roh primordial Ye Tiandu juga terpukul keras dan hampir runtuh. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana kekuatan kendo seorang kaisar kerajaan Xuanzhou bisa begitu menakutkan. Pedang pertama memenggal kepalanya. Pedang kedua akan menghancurkan formasi Kunwu dan mengacaukan dunia. Kaisar Xia yang telah bertarung di kejauhan, mereka semua lamban di sana, pupil matanya melebar, benar-benar terkejut dengan kekuatan kendo yang ditunjukkan Su Yi saat ini, tubuh dan pikirannya bergetar. Latar belakang menakutkan macam apa yang harus dimiliki oleh kekuatan kendo yang luar biasa ini? Di bawah langit, gerakan Su Yi tidak berhenti sama sekali. Pedang Qingying di tangannya membanting dan meneriakkan, dan pada saat ini, dia memotong pedang ketiga. Satu pedang menempuh 10 arah. Sang Qiongbi jatuh ke Huang Quan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.